Halo sejawat, kembali lagi ke satu siklus sirkadian dan sekarang kita akan belajar mengenai trauma medula spinalis. Ini merupakan dua part video, di mana part pertama kita akan belajar mengenai anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, dan transverse lesion, serta dasar-dasar dari trauma medula spinalis, yaitu utamanya mengenai anatomi dan perjalanan dari jaras-jaras yang penting dalam trauma medula spinalis ini. Nah, untuk memulai, kita harus terlebih dahulu mempelajari mengenai anatomi dari medula spinalis. Medula spinalis itu sebenarnya terdiri dari banyak struktur, tapi untuk mempelajari trauma medula spinalis ini, kita hanya perlu, atau untuk lebih mudah, kita hanya perlu mempelajari lokasi dari traktus-traktusnya aja, traktus-traktus yang berhubungan. Apa aja sih traktus yang berhubungan? Yaitu yang perlu kita pelajari adalah satu traktus motorik, yaitu traktus kortikospinal, dan dua traktus sensorik. Oke? Nah, traktus kortikospinal yang digambar dengan warna hijau ini, itu adalah merupakan traktus atau jaras motorik utama tubuh kita, di mana dia berfungsi untuk mengontrol motorik atau mengontrol otot-otot rangka atau otot volunteer dari tubuh kita yang supaya kita bisa bergerak itu dibawa oleh kortikospinal ini. Itu letaknya ada dua. Kortikospinal itu ada kortikospinal lateral, untuk info aja ada lateral dan anterior. Nah, untuk yang sensorik ini berwarna pink. Kita cuma perlu ngapalin dua aja, yaitu PCML atau posterior column-medial lemniscus yang letaknya tuh ada di belakang ya. Oh ya, ini medula spinalis ini ada posterior dan ini anterior. Oke. Nah, PCML tuh posterior column medial lemniscus. Jadi dia letaknya ada di belakang. Nih. Itu fungsinya adalah untuk membawa sensasi propriosepsi, getaran, dan diskriminasi dua titik. Dan traktus yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah traktus spinothalamicus. Ini merupakan, ada sama seperti kortikospinal, dia juga punya lateral dan punya anterior. Nah, fungsinya itu adalah si lateral ini membawa nyeri dan suhu, dan anterior ini membawa sensasi sentuhan dan tekanan. Jadi, untuk dasarnya kita cuma perlu ngapalin 3 traktus saja. Satu traktus motorik yang warna hijau ini adalah traktus kortikospinal, dan 2 traktus sensorik, yaitu traktus PCML, dan traktus spinothalamicus. 53 aja kita hafalin. Lanjut untuk merefresh dan sedikit menyegarkan pikiran kita ya. Kita harus mempelajari dulu jaras-jaras atau bagaimana sih perjalanan dari masing-masing traktus yang udah aku jelasin tadi. Ada 3 traktus kan? Kita mulai dengan traktus kortikospinal terlebih dahulu. Nah, kortikospinal ini merupakan traktus motorik kan? Karena dia namanya motorik, jadi dia pasti dari otak ke saraf perifer. Jadi dari atas hingga ke otot, karena kan fungsinya adalah untuk menggerakkan otot. Perjalanannya adalah dia dari atas, dari otak, dia akan mengalami dekusasio atau mengalami perseberangan di level medula oblongata. Dia akan mengalami perseberangan di medula oblongata hingga sampai ke terowongannya dia, terowongan kortikospinal, baik itu lateral maupun anterior. Di mana dia akan turun ke level saraf spinal perifer, lalu dia akan keluar dalam bentuk saraf spinal perifer untuk mempersarafi otot. Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah level dari perseberangannya, level dari decussation-nya, yaitu si kortikospinal ini menyeberangnya di level medula oblongata. Yang kedua adalah traktus sensorik ya. Traktus sensorik pertama kita adalah PCML. PCML. Ini merupakan traktus sensorik, jadi beda dengan si motorik itu adalah dia akan naik ke atas. Jadi dia kan karena sensorik, jadi dia tujuannya adalah menghantarkan impuls dari dari reseptor ke otak untuk bisa dipersepsikan. Jadi dia impulsnya dari bawah atau dari reseptor naik ke otak. Dia akan masuk ke medula spinalis dan dia akan naik terus. Nah, ini yang penting adalah kita harus pelajari dia mengalami dekusasio atau perseberangannya sama seperti si kortikospinal. Dia nyebrangnya ada di level medula oblongata. Baru ntar dia setelah nyebrang naik ke otak. Traktus ketiga atau sensorik kita yang kedua adalah spinothalamicus, baik itu anterior maupun lateral. Karena sama kayak si PCML, dia merupakan sensorik, jadi dia dari bawah ke atas. Nah, ini beda dari spinothalamicus dengan kortikospinal dan PCML, dia satu-satunya traktus yang tidak mengalami perseberangan di medula oblongata. Jadi dia mengalami perseberangannya di 1 sampai 2 level di atas level spinal.
Maksudnya apa? Jadi misalnya, saraf spinal perifer yang masuk dari T12 itu akan mengalami perseberangan di T11 atau T10. Jadi dia tidak mengalami perseberangan di batang otak, tidak mengalami perseberangan di medula oblongata, tapi dia mengalami perseberangan di medula spinalis itu sendiri, tapi 2 level di atas level dia masuk. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Jadi ingat ya, sebagai kata kuncinya adalah si kortikospinal dan si PCML itu dua-duanya itu mengalami perseberangan di medula oblongata. Hanya si spinothalamikus yang mengalami perseberangan di 1-2 level di atas level spinal dia masuk. Kenapa kok aku ngejelasin ini mendalam banget ya? Karena ini penting untuk kita pelajari untuk memahami nanti Brown-Sequard syndrome. Oke, sekarang kita lanjut ke trauma medula spinalis kita yang pertama, yaitu anterior cord syndrome. Dari namanya sih anterior ya. Jadi terjadi sebuah lesi atau sebuah kerusakan di 2/3 anterior. Nah, ini kan gambaran penampang medula spinalis. Ini ada PCML, ini ada kortikospinal, dan ini adalah spinothalamikus. Jadi di sini terjadi sebuah lesi atau sebuah kerusakan yang meliputi 2/3 anterior dari medula spinalis. Jadi bisa kita lihat di sini kortikospinalnya rusak. Spinothalamikusnya rusak. Sisanya cuma PCML. Jadi, yang tersisa itu hanyalah PCML. Gambaran klinisnya apa? Berarti, yang tersisa hanyalah fungsi PCML aja. Fungsi PCML itu apa sih? Yaitu dia untuk membawa sensasi propriosepsi, getaran, dan diskriminasi 2 titik. Sedangkan, untuk fungsi motorik yang dibawa oleh kortikospinal itu rusak atau hilang. Terjadi bilateral, karena kan kanan-kiri sama-sama terkena ya. Juga, rasa nyeri, suhu, sentuhan, dan tekanan yang dibawa oleh spinothalamikus juga rusak. Rusaknya juga bilateral, karena dia kena di kanan dan kiri. Gampang kan ngapalinnya? Jadi anterior cord syndrome itu hanyalah PCML aja yang tersisa, karena 2/3 anterior itu rusak semuanya. Lanjut ke trauma medula spinalis kita yang kedua, yaitu posterior cord syndrome. Ini merupakan kebalikan dari si anterior cord syndrome. Kalau tadi anterior itu 2/3 anterior yang rusak, kalau si posterior ini adalah 1/3 posterior. Gambaran klinisnya gimana? Ya kebalikan dari si anterior. Jadi karena posterior cord syndrome ini hanya 1/3 yang rusak, jadi cuma rusak tuh PCML-nya aja. Sedangkan si kortikospinal dan si spinothalamikus itu semuanya masih bagus. Yang rusak hanyalah PCML. Kortikospinal dan spinothalamikus masih intak. Gambaran klinisnya adalah fungsi PCML-nya hilang. Kebalikan dari si anterior, di mana anterior kan hanya tersisa fungsi PCML aja. Kalau posterior itu yang rusak tuh cuma PCML aja, karena kan PCML tuh letaknya di belakang, di posterior. Jadi propriosepsi, getaran, dan diskriminasi 2 titik itu semuanya hilang. Terjadi bilateral, karena kan ini kenanya kanan dan kiri ya. Nah, sedangkan fungsi motorik yang dibawa oleh kortikospinal itu masih bagus, karena nggak kena. Dan rasa nyeri, suhu, sentuhan, dan tekanan yang dibawa oleh spinothalamikus itu juga masih bagus. Lanjut ke trauma medula spinalis kita yang ketiga hari ini, yaitu adalah lesi transversal. Dari namanya itu transversal ya, jadi dia memotong atas dan bawah. Jadi ini gabungan dari anterior dan posterior. Jadi semuanya itu rusak. Jadi tidak hanya depan, tidak hanya belakang, tapi semuanya rusak. Ini paling gampang dihafalin, karena semuanya rusak berarti semuanya hilang. Baik itu fungsi PCML, yaitu propriosepsi, getaran, dan diskriminasi 2 titik, fungsi motorik yang dibawa oleh kortikospinal, dan fungsi sensorik, yaitu nyeri, suhu, sentuhan, dan tekanan, yang dibawa oleh spinothalamikus itu semuanya hilang. Key point-nya adalah semuanya rusak, semuanya hilang. Ya, namanya anggap aja ini kayak kepotong gitu loh. Kayak kepotong ya semuanya nggak ada rasanya. Baik itu motorik maupun sensorik, semuanya nggak ada yang lewat. Oke, lanjut ke key point dan kesimpulan. Jadi kita hari ini udah belajar 3 jenis lesi dari trauma medula spinalis ya, yaitu adalah anterior cord syndrome, posterior cord syndrome, dan lesi transversal. Sebagai jembatan keledainya, yaitu anterior cord syndrome itu 2/3 anterior yang rusak. Dari namanya kan anterior cord syndrome, berarti sisanya itu hanya yang di posterior. Posterior itu apa? Yaitu hanyalah PCML. Nah, kita perlu ngapalin fungsinya PCML, yaitu dia adalah membawa propriosepsi, getaran, dan diskriminasi 2 titik. Yang kedua adalah posterior cord syndrome, yaitu kebalikan dari si anterior cord syndrome, yang rusak itu 1/3 posterior. Jadi bagian posteriornya yang rusak. Jadi yang rusak hanyalah PCML. Rusak tuh PCML doang, sisanya masih benar, yaitu
si corticospinal yang membawa gerakan motorik, merupakan jelas motorik, dan si spinothalamikus yang membawa rasa nyeri, sentuhan, tekanan, itu masih bagus semuanya. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah lesi transversal. Lesi transversal itu complete spinal, jadi dia rusak semuanya. Semuanya rusak, semuanya hilang. Baik itu motorik maupun sensorik, nggak ada satupun yang lewat. Itu. Nah, ini ada dua lagi, yaitu central cord syndrome dan Brown Sequard syndrome. Ini agak ribet, jadi akan dijelasin di video part 2 ya. Untuk key point-nya, jadi kita penting untuk mempelajari anatomi dari medula spinalis. Ya, gimana cara belajar trauma kalau misalnya kita nggak tahu anatominya kan. Kalau kita tahu anatominya, kita tahu letak-letaknya, kita tahu yang mana di posterior, yang mana di anterior, kita tahu gimana gambaran klinis pasiennya. Jadi ini, ingat ya, ada 3 jaras utama yang perlu kita pelajari, yaitu si motorik ini adalah corticospinal, dan sensorik ada si PCML dan spinothalamikus. Dan key point yang kedua adalah kontralateral atau ipsilateral, itu ditentukan dari apakah dan di manakah sebuah traktus tersebut mengalami persilangan. Ini sebenarnya nggak terlalu relevan untuk 3 trauma yang udah dijelasin tadi, karena 3 trauma yang udah dijelasin tadi itu semuanya tuh bilateral, karena dia rusaknya tuh di kanan dan kiri. Ini penting nanti kita pelajari untuk Brown Sequard syndrome. Nah, itu nanti akan dijelasin di video kedua. Udah itu aja. Semoga berguna. Terima kasih udah dengerin. Selamat belajar, semangat belajar, dan Tuhan memberkati.